sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan telah Engkau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara, simbah-simbah, teman-teman, anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Mari bersama kita masuk dalam doa singkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat apa yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kami boleh bersama bangun, untuk bersama kami rindu untuk mendengarkan dan belajar akan apa yang menjadi sabdamu di dalam Alkitab. Tuhan, inilah kami dengan segenap keberadaan kami. Ya Tuhan, yang memampukan kami untuk terus bertumbuh, terus memaknai hari-hari pemberian Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, anak-anak dan ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 9 ayat 33 sampai yang ke-37. Markus 9 ayat 33 sampai yang ke-37. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Shalom ibu bapak dan saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan dipenuhi dengan sukacita. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada di antara kita yang belum pernah mengalami masa anak-anak. Saya kira kita semua pernah mengalami masa anak-anak, atau mungkin di
doa pagi ini ada yang mendengarkan sebagai anak-anak, bagaimana kesan menjadi anak-anak dan ketika kita sudah dalam tanda kutip dewasa secara umur? Ada perbedaan mungkin ketika anak-anak kita melakukan berbagai macam hal, dolan, bermain, bahkan sampai dicari oleh orang tua. Terus kita bisa mengeksplor banyak hal, bertanya ini itu, gumun terhadap hal-hal yang sederhana. Dan mungkin kesan anak-anak yang kita alami juga berkaitan dengan apapun yang kita jumpai ketika masa kecil yang turut membersamai kita hingga kita saat ini menjadi pribadi yang dewasa secara usia. Ibu bapak dan saudari-saudara, ketika kita membaca bacaan kita tadi, ada kesan menarik terutama berkaitan dengan anak-anak. Ada penekanan penting mengenai Yesus lebih dekat dan mendekati anak-anak, alih-alih memperhatikan murid-muridnya yang sibuk siapa yang besok lebih unggul, siapa yang besok berada menjadi terdahulu. Nah, mengenai anak-anak ini Yesus menggunakan kata kerja memeluk. Sebuah ungkapan yang ketika kita baca lebih lanjut lagi, ternyata ini berkaitan juga dengan Injil Markus 10 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Kita baca ya. Markus 10 ayat 15 dan yang ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka lalu memberkati mereka. Kita mendapati ungkapan memeluk juga dalam Markus 10 ayat 15 sampai yang ke-16. Ada apa yang spesial dari memeluk? Ketika kita mau memperhatikan gambaran sosial, gambaran bagaimana sih anak-anak di masa Tuhan Yesus itu dulu, di masa teks ini bercerita, kita akan mendapati gambaran bahwa anak-anak itu sering dianggap setengah manusia. Dalam artian mereka belum sepenuhnya menjadi manusia. Mereka masih separuh manusia. Separuh manusia ini kepiye, Mas? Dalam artian ketika dalam pengambilan keputusan dalam keluarga misalnya, suara anak-anak tidak akan dianggap, halah, kue bayi wingi sore ngerti apa? Halah, kue rong duwe pengalaman, kue sih cah cilik. Gambarannya seperti itu. Anak-anak belum dianggap sebagai pribadi yang dewasa, baik secara pemikiran, secara fisik, dan secara bagaimana berelasi. Anak-anak masih dianggap setengah manusia. Belum lagi ketika anak-anak itu kaitannya sama dengan perempuan. Makanya seringkali ketika kita membaca dalam Alkitab, perempuan dan anak-anak. Jadi mereka sama-sama punya taraf yang lebih rendah dari laki-laki. Anak-anak itu bisa saja menjadi harta terakhir. Dalam artian ketika sebuah keluarga sudah tidak punya apa-apa lagi, buat nyaur utang itu bisa saja menjual atau memperkerjakan anak-anaknya untuk menyaur utangnya, untuk menghapuskan tagihan-tagihannya. Apalagi ada gambaran penjajahan Romawi. Jadi keberadaan anak-anak itu adalah mereka-mereka yang tidak dianggap penuh
dan mereka masih dianggap seperti barang, bisa saja diperjualbelikan menjadi budak, bisa saja menjadi investasi untuk hari tua. Nah, gambaran mengenai anak-anak yang demikian seringkali juga ada dalam kehidupan kita. Mbok anggap opo bocah-bocah, dianggap apa anak-anak dalam kehidupan kita. Keterlibatan anak-anak dalam pengambilan keputusan sangat terbatas. Ya, mungkin mereka belum bijaksana. Oke, mereka belum tahu apa-apa. Mereka tidak mengerti pertimbangan secara matang. Mereka emosinya masih stabil. Ya, demikian adanya. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, bacaan kita memberikan gambaran bagaimana Yesus menunjukkan rasa kasih sayangnya pada anak-anak. Ketika anak-anak dibaca lagi, siapa tahu anak-anak, kita mendapatkan gambaran mereka yang dalam tanda kutip memerlukan solidaritas kita. Ketika anak-anak digambarkan sebagai pribadi yang belum utuh, lalu itu juga berarti orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan perlakuan secara utuh. Ada solidaritas Yesus bagi mereka yang terpinggirkan, tidak dianggap sebagai manusia secara utuh, dan Yesus merengkuh mereka menggunakan kata memeluk. Itu menarik sekali ibu bapak dan saudari-saudara. Lalu bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita? Apakah kita perlu melibatkan anak-anak dalam berbagai hal? Namun dilibatkan anak-anak, mereka kan belum tahu apa-apa, mereka kan masih labil, mereka kan belum bisa menentukan apa yang menjadi arah dan ranahnya. Nah, dari bacaan kita tadi, saya ingin mengajak kita untuk memberi solidaritas terhadap mereka yang dalam tanda kutip belum utuh. Bagaimana kaitannya? Ini berkaitan dengan ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam kehidupan kita. Saya pernah melihat sebuah realita yang menurut saya tragis, di mana ada seorang anak yang memakai kostum ondel-ondel, terus dia membawa kalungan pakai sound gitu di pinggir lampu merah. Anak-anak tadi mendatangi sebuah mobil yang berhenti, dan yang ada di mobil itu anak-anak juga. Diminta oleh orang tuanya untuk memberikan uang pada anak tadi yang memakai kostum ondel-ondel. Sebuah fenomena yang paradoks, bertolak belakang. Yang menjadi terenyuh lagi adalah ketika orang tua tadi berkata, "Makane kowe sekolah sing pinter, sekolah sing bener, ben ora koyo cah kuwi. Makanya kamu belajar yang baik, belajar yang benar, belajar dengan tekun, supaya kamu tidak seperti dia yang pakai kostum ondel-ondel." Ketika membaca dan merefleksikan dari bacaan kita tadi, realita tadi menghantarkan pada sebuah perasaan di mana kok ada ketimpangan yang seperti ini ya. Ini berkaitan juga dengan pola didik. Seringkali kita mengatakan, ya belajar yang baik supaya tidak seperti dia. Bagaimana kalau itu diubah? Ketika kamu mau belajar dengan baik, kamu belajar dengan bijaksana, kamu bisa menolong dia untuk mempunyai pekerjaan yang lebih baik lagi. Terus bagaimana mengambil sudut pandang anak-anak dalam kehidupan pelayanan kita? Seringkali
anak-anak dimaknai sebagai anak-anak saja. Tapi bagaimana kalau kita memaknai anak-anak sebagai pribadi yang tidak utuh? Itu tidak hanya soal anak-anak, tapi soal mereka yang mungkin disabilitas. Mereka yang mungkin lahir dengan fisik tidak sama seperti kita, tapi memiliki kelebihan lain. Apakah gereja dan kita sudah ramah terhadap mereka yang dalam tanda kutip menurut kita kadang tidak utuh, karena standar yang dipakai adalah standar kenormalan kita. Mereka padahal punya standar sendiri, ada norma-norma tersendiri. Itu bagaimana merespon ketimpangan sosial yang kita hadapi. Lalu dalam ibadah, saya tidak tahu betul apakah di GKJ Purbalingga ada penyandang tunarungu, disabilitas yang tunawicara, atau mungkin disabilitas yang menjadikan tidak bisa mengikuti ibadah dengan baik karena keterbatasannya. Dia yang berbeda kemampuannya dengan kita. Apakah gereja sudah memfasilitasi itu mungkin dengan bahasa isyarat, atau mungkin dengan penerjemah subtitle di tulisan setelah apa yang diucapkan oleh pengkhotbah, atau bagaimana dan di mana ruang anak-anak atau mereka yang terpinggirkan dalam kehidupan kita? Ini menjadi undangan bagi kita untuk menjadi komunitas yang lebih inklusif. Ketika kita mau memaknai anak-anak, tidak hanya anak-anak, tapi seperti dalam konteks bacaan kita tadi, bahwa keberadaan anak-anak dalam masa Yesus adalah mereka yang sebagai gambaran ketika diperhadapkan dengan mereka yang tidak utuh, perempuan dan anak-anak, mereka yang belum dianggap utuh oleh standar kenormalan menurut kita seperti anak-anak. Undangan untuk menjadi komunitas yang inklusif terhadap semua keberagaman. Itu yang pertama mengenai bagaimana Yesus memberikan penghargaan terhadap anak-anak dengan memeluk. Selanjutnya, ketika kita mengingat kembali masa anak-anak, gambaran seperti apa yang terlintas? Mungkin masa anak-anak akan menjadi masa yang menyenangkan tapi bisa juga menyedihkan. Salah satu yang berkesan adalah ketika anak-anak kita mudah takjub dengan hal-hal yang sederhana. Semisal mendengar suara burung, langsung wow, burung apa itu? Wow, burungnya warnanya kuning. Wow, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin menarik perhatian kita. Ada sesuatu yang berbeda, mungkin ada ulat bulu, ada hewan kecil, ada sesuatu yang sederhana, tapi kita mudah takjub. Ketika kita sudah dewasa, kita sudah bertambah usia, hal-hal seperti itu menjadi hilang. Rasa kritis kita untuk bertanya menjadi hilang. Kita yang melakukan ya, melumrahkan ya, ngapain itu dipertanyakan segala macam. Kita seolah-olah sudah tidak takjub lagi dengan hal-hal sederhana. Ini berdampak juga dalam kehidupan kita beribadah. Mungkin kita takjub dengan ibadah yang wah, dekorannya wah, dengan gambar seperti ini, seperti itu, sehingga kita lupa bagaimana ketika anak-anak udah takjub dengan hal-hal yang sederhana, tapi kita terobsesi untuk menjadi wah, menjadi luar biasa. Padahal Yesus menghendaki anak-anak, sifat dari anak-anak yang membawa kita untuk semakin dekat dengan kerajaan Allah. Sifat dari anak-anak bukan kekanak-kanakan. Ini sulit membedakannya. Tapi bagaimana rasa ingin tahu, ketakjuban dengan hal yang sederhana,
PK dengan hal-hal yang mungkin saja itu menggelisahkan, itu menjadi sifat anak-anak yang patut kita refleksikan kembali dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat apa yang boleh kami pelajari bersama, boleh kami renungkan bersama bagaimana kehidupan kami. Kami mau belajar dari anak-anak bersama dengan anak-anak ya Tuhan. Dan yang memampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, dan memampukan kami untuk menjalani hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas.